Halo Sobat Pajak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Di video kali ini Rudo Konsultan mau ngebahas yaitu tentang cara membuat bukti potong di menu IbuPot unifikasi. Bagaimana langkah-langkahnya agar teman-teman bisa menerbitkan bukti potong. So sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Nah, ini adalah cara membuat bukti potong di menu unifikasi. Jadi teman-teman untuk pembuatan bukti potong sekarang sudah melalui halaman www.pajak.co.id melalui menu IbuPot. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman persiapan yaitu dengan cara mengaktifkan fitur IbuPot unifikasi pada menu di profile, terus kemudian silakan teman-teman checklist yaitu IbuPot unifikasi, terus kemudian membuat bukti potong, terus kemudian melakukan posting IbuPot. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya, yaitu yang pertama adalah persiapan, di mana persiapan itu sendiri adalah aktivasi layanan. Jika teman-teman yang mungkin belum mengaktifasi, yaitu layanan IbuPot, teman-teman bisa login ke www.pajak.co.id, terus kemudian silakan teman-teman masuk ke profile, menu profile, terus kemudian silakan teman-teman checklist yaitu aktifkan fitur untuk saya yaitu IbuPot unifikasi. Setelah teman-teman checklist IbuPot unifikasinya, teman-teman klik ubah fitur layanan. Nah, setelah teman-teman ubah fitur layanan, teman-teman bisa melakukan perekaman ibu bukti potongnya. Itu yang kedua yaitu rekam penandatanganan. Jadi di mana pada saat teman-teman sudah masuk ke menu IbuPot unifikasi, menu IbuPot unifikasi itu ada di menu lapor ya. Nanti di menu lapor itu nanti akan ada yaitu IbuPot unifikasi. Sebelum masuk ke pembuatan bukti potong, teman-teman perlu mengisi yaitu penanda tangan, yaitu ada di menu pengaturan, di mana di situ teman-teman silakan isi ya penanda tangannya siapa, terus kemudian isi NPWP dan penanda tangan dan statusnya aktif. Terus kemudian teman-teman bisa membuat bukti potong setelah isi tadi penanda tangan. Silakan teman-teman bisa membuat bukti potong pengisian PPh yang disetor sendiri. Pertama, teman-teman bisa pilih rekam PPh dan di situ yang disetor sendiri untuk merekam PPh yang disetor sendiri. Jika rekam mekanisme setor sendiri dapat dilakukan melalui surat setoran pajak atau pemindah bukuan, rekam setor atau dengan kondisi Anda. Jadi sesuaikan ya. Pada menu daftar PPh yang disetor sendiri, Anda dapat melakukan edit atau menghapus bukti setor yang telah direkam sebelumnya. Mengisi IbuPot pada PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, dan PPh pasal 23. Jadi adanya di menu sini ya. Ya, dia ada di menu PPh pasal 4 ini. Silakan teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Mau ngerekamnya yaitu pasal 4 ayat 2, 15, 22 ataupun 23. Nah, setelah itu silakan teman-teman klik rekam ya di sini yang ada gambar pensilnya. Setelah itu masukkan data wajib pajak mulai dari NPWP, NIK serta namanya. Jadi sekarang sudah tersinkronisasi ya. Jadi ketika teman-teman di sini pilih tahun, misalnya sekarang tahun 2023, silakan teman-teman pilih tahun 2023. Setelah itu pilih masanya. Kalau misalnya sekarang masanya itu bukan masa bulannya ya, tapi masa pajak ya. Teman-teman pilih masa pajaknya. Karena misalnya sekarang contohnya di bulan Agustus sejak video ini terbit, maka untuk masa pajak Juli. Terus kemudian identitas teman-teman mau masukkan yaitu antara NIK atau NPWP. Jadi ada dua opsi ya, teman-teman bisa masukin NPWP atau NIK. Nah, setelah itu isi NPWP-nya atau NIK-nya yang di kolom di bawah masa pajak. Nanti akan otomatis ketika NIK itu sudah terdaftar atau NPWP itu sudah terdaftar di DJP online, maka akan otomatis namanya itu akan muncul di sini. Oke. Terus kemudian isi detail PPh yang dipotong atau dipungut, pilih kode objek pajak.
jenis fasilitas, serta isi jumlah penghasilan bruto. Jika lawan transaksi memiliki surat keterangan bebas atau SKB, isikan detail nomor SKB-nya ya. Jadi di sini ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Silakan teman-teman juga isi kode objek pajak, yaitu jenis lawan transaksi itu bergerak di bidang apa ya, misalnya jasa akuntan dan lain-lain. Silakan isi, teman-teman klik di situ, nanti akan ada banyak pilihan di situ. Kemudian yang tadi, jika lawan transaksi mempunyai surat keterangan bebas atau SKB, teman-teman bisa isi nomor SKB-nya di sampingnya. Terus kemudian setelah itu teman-teman isi jumlah penghasilan brutonya di sini. Nah, dia akan muncul tarif itu sendiri sesuai dengan kode objek pajaknya. Kalau misalnya jasa biasanya 2%, nanti akan muncul PPh yang dipungut. Di sini akan otomatis nilainya 2%. Nah, setelah mengisi bukti potong PPh, selanjutnya apabila terdapat pemotongan atas penghasilan bagi WPLN, Anda dapat mengisi di formulir BPNR di menu PPh non-residence untuk melakukan key in atau rekam bukti potong PPh non-residence. Kemudian isi identitas wajib pajak pemajak yang dipotong, dipungut secara lengkap. Jika yang dipotong adalah orang pribadi, pastikan telah melakukan kolom tempat lahir, tanggal lahir, nomor paspor, kitas, dan lain-lain. Itu juga yang tadi ya, WPLN. Nah, terus kemudian dokumen dasar pemotong, teman-teman juga perlu isi ya. Jadi misalnya dasar pemotongnya itu sendiri, misalnya ada invoice atau faktur pajak, teman-teman juga perlu isi di situ. Kalau misalnya ada invoice ya silakan invoice, kalau ada faktur pajak ya teman-teman bisa faktur pajak, jika ada nota ya teman-teman bisa isi nomor notanya. Nah, setelah itu isi identitas pemotong terakhir dalam pengisian BPPS atau BPNR. Isikan identitas pemotong pajak, lengkapi dengan penandatangan sebagai penandatangan bukti potong, pilihan proses kelebihan pemotongan, pemungutan atau checkbox pernyataan kebenaran, kemudian tekan tombol simpan. Nah, di sini identitas pemotongnya yang tadi pas di awal teman-teman isi ya, itu teman-teman bisa pilih sebagai, nanti kemudian di situ akan muncul ya. Terus kemudian penandatangan nama bukti potong juga di situ akan muncul juga namanya. Nah, terus kemudian nanti silakan teman-teman cek box, yaitu dengan ini menyatakan bahwa bukti potong unifikasi ini telah benar dan ditandatangani. Silakan teman-teman cek box di situ, terus kemudian klik simpan. Selain metode key in, membuat bupot unifikasi juga bisa dengan format yaitu impor. Pastikan dulu untuk teman-teman yang mau impor iBupot, format Excelnya sudah benar ya. Terus kemudian itu akan lebih memudahkan. Jadi teman-teman perlu mengisi di kolom Excelnya dulu. Setelah itu tinggal tarik import aja. Nah, jika teman-teman sudah membuat bukti potong, terus kemudian teman-teman langkah ketiga yaitu dengan cara memposting. Setelah mengisi bukti potong seluruh transaksi, tahapan terakhir adalah memposting. Menu posting digunakan untuk memasukkan data bukti potong atau yang dipungut yang telah diterbitkan. Maka metode key in ataupun impor, key in itu sendiri menginput ya tadi ya ke dalam SPT masa PPh unifikasi. Nah, di sini di menu posting ini teman-teman pastikan dulu pilih tahun sama masanya ya. Jangan sampai karena tadi kita berasumsi bahwa di awal untuk masa pajak Juli, maka teman-teman pilih Juli tahunnya tahun 2023. Setelah itu teman-teman bisa klik cek, terus kemudian silakan posting. Nah, terus kemudian untuk melakukan posting data bukti potong atau pungut, pilih menu posting, lalu tahun masa pajak, kemudian klik cek ya, sama yang tadi saya sampaikan. Maka akan muncul pop up ya. Pop-up itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa memang benar Anda akan posting PPh misalnya di masa Juli tahun 2023. Jika memang benar, tinggal klik OK aja, maka akan muncul yaitu sukses berhasil mengirim bukti potong. Nah, itu sih tutorial lah bagaimana cara input bukti potong. Tinggal selanjutnya adalah menu pelaporan.
So sampai sini dulu ya tentang bagaimana cara membuat bukti potong unifikasi. Nah untuk teman-teman yang mau download menu unifikasi, teman-teman bisa masuk di menu layanan juga, terus kemudian di dashboardnya. Oke, sampai sini dulu tentang video ini. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.